أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Rata-rata yang keluar dari jamaah itu intinya keberatan di isron. Semua begitu, tahu nggak? Teman saya keluarnya juga katanya seperti itu. Itu tandanya orang kismin. Rata-rata yang keluar dari jamaah itu intinya keberatan di isron. Semua begitu, tahu nggak? Teman saya keluarnya juga katanya seperti itu. Itu tandanya orang kismin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi qasama akhlaqakum kama qasama arzaqakum bainakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita masih ditetapkan dalam aman fi amanillah wa fi barakatillah, tetap dalam semangat beribadah, semangat mencari ilmu dan semangat menyampaikan sesuai dengan kemampuan kita dan berdakwah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Tadi kita mendengar bersama-sama ucapan pengurus atau penerobos yang mengatakan penerobos Cikarang tentang dia hanya menghibur diri saja. Jadi dia menghibur diri, yang dikembangkan opini-opini karena sudah keputusasaannya terhadap banyaknya yang hijrah, banyaknya yang keluar, banyaknya yang sadar, banyaknya yang memahami tentang kebenaran yang sebenarnya Islam, yaitu rahmatan lil alamin, ukhuwah Islamiyah, tanpa hizbiyah, tanpa asabiyah yang sampai menganggap yang lain tidak sah atau bahkan mengkafirkan atau mentakfir golongan yang lain. Salah satu ucapannya adalah mengatakan bahwa orang-orang yang keluar dari Jokam, jamaah Jokam adalah JRK yang masalahnya nggak mau isrun. Nah, isrun itu apa? Isrun itu infak persenan, yang mana sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Banyak penjelasan tentang saya urai bahkan sampai detail, sampai berapa menit, 20 menitan saya urai tentang masalah masalah infak. Bagaimana infak itu sampai diterima oleh pusat tanpa adanya penjelasan yang jelas atau laporan yang jelas kepada daerah-daerah. Lalu mereka mengomentari bahwasannya orang-orang yang keluar dari Jokam itu hanya permasalahan isrun. Dia nggak mau membayar isrun, nggak mau membayar infak. Di akhir kata dia katakan istilahnya kismin. Apa? Kismin apa miskin? Kinmis apa miskin? Ya pokoknya itulah. Intinya menghina Jokam, menghina mantan-mantan Jokam dengan istilah karena miskin, nggak mau infak, nggak mau keberatan tentang isrun, sehingga akhirnya keluar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sebenarnya ucapan ini hanyalah ucapan keputusasaan, karena tidak bisa menandingi, tidak bisa mengimbangi ilmu yang mana kawan-kawan hijrah dengan kapasitasnya masing-masing ketika ditanya bab masalah takfir, bab masalah hizbiyah, bab masalah infak pun dia sudah kehabisan jawaban. Sehingga jawaban yang paling manjur adalah jawabannya mereka JRK itu hanyalah keberatan dalam masalah isrun. La haula wala quwata illa billah, ini tuduhan yang tidak benar. Para kawan-kawan JRK, kita dulu insyaallah justru malah saya katakan sebagian besar malah paham masalah isrun.
Dan mungkin tidak sedikit kenyataannya kawan-kawan JRK juga dari kalangan-kalangan agenia juga. Kan seperti itu. Kan dalam Jokam sudah diberikan mindset bahwa JRK, bahwa para mantan itu akan menyerang. Yang pertama adalah mubalek-mubalek. Yang kedua adalah para agenia-agenia. Kan gitu toh? Nah, berarti otomatis mereka tahu sebenarnya yang diserang, bukan diserang ya. Kalau kita bahasanya diganti, disadarkan adalah para mubalek-mubalek, para orang-orang yang kritis, lalu para agenia-agenia. Itu yang sudah digembor-gemborkan dan sudah kita pahami itu. Di kalangan Jokam sendiri sudah dinasihatkan bahwasannya JRK itu sasaran ini itu tiang-tiang sugih, orang-orang kaya, orang-orang yang pintar, yang kritis. Berarti kan mereka sendiri yang mengatakan bahwasannya kita itu orang-orang kaya. Nah, ucapan ini kan ta'arud. Ta'arud itu bertentangan, tabrakan, kontradiktif, napa kontradiksi? Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kalau permasalahan ishrun sebenarnya kita menjelaskan dan kita sudah dijelaskan oleh para ustadz-ustadz kita. Yang pertama adalah cara penghitungan ishrun atau penetapan ishrun itu hampir atau masuk pada bid'ah karena diwajibkan harus 10%, harus 7,5%, harus 5%, harus 2,5% setiap bulan. Dan tak usah dipungkiri kalau bulan pertama atau bulan ini kemudian tidak bisa bayar, maka dibayar double di bulan depan. Masuk lali. Ingat toh? Masih ingat toh? Yang kedua adalah seakan-akan tidak ada hentinya. Sampai kapan dia akan ditarik infak persenan itu, sampai kapan? Allahu a'lam. Bahkan sampai semboyannya ila yaumil qiyamah. Padahal dina kiamat itu sugih kabeh kan ngoten. Masih butuh infak. Yang ketiga adalah infak persenan sebagai standarisasi kefahaman atau dalam kata lain kesolihan. Dalam kata umum kan kesolihan. Karena penyimak ribat akhir salim ini bukan kalangan mantan saja. Kalau kalangan mantan sudah 5.000 ini ya. Wah lumayan ini. Satu daerah wesan ini. Sudah penter ini. Yang subscribe itu kan 5.000 sudah dapat penter ini berarti. Tapi insya Allah enggak cuma mantan. Ada kalangan MUI juga. Ada yang nyimak. Ada kalangan dari dosen juga nyimak. Mohon maaf Bapak dosen. Mohon maaf Bapak MUI. Mohon maaf para penyimak ribat akli salim. Mungkin bahasa saya tidak tertata. Karena saya hanya ingin luwes lugas yang mudah diterima, dicerna secara umum aja. Tadi kadang-kadang bahasa saya penyenangan juga, bahasanya bulet. Memang kita nggak menulis masalahnya. Maka saudaraku Jokam, mari kita bertanya, bagaimana infak itu dilarikan? Bagaimana infak itu disalurkan? Jadi tidak ada istilah orang perlu tekon, tidak perlu tekon. Sebenarnya kalau nggak perlu tanya nggak masalah, karena zaman dulu sudah ditanyakan. Zaman dulu sudah ditanyakan. Jadi tinggal Anda tetapi zaman biyen nggak usah zaman dulu sudah ditanyakan. Jadi Anda kalau mengatakan sudah perlu tekon masalah infak itu, masalah infak nggak usah perlu tekon, wis pokoknya ngono kuwi. Memang benar. Kenapa? Karena zaman dulu sudah ditanyakan oleh para orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, seperti hanya disebutkan dalam surat Al-Baqarah misalnya. Misalnya ya, yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Misalnya disebutkan seperti itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 insyaallah. Mereka bertanya tentang apa itu madza yunfikun? Apa yang mereka nafkahkan, atau kepada siapa nafkah itu, infak itu, bahasanya kan infak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah Muhammad, infak infakmu terbaik berikan kepada kedua orang tuamu. Nah, orang tua sih. Jadi orang tua dulu. Yang kedua adalah wal aqrabin, para kerabat-kerabat dekat.
Yang ketiga adalah wal yatama, kepada anak-anak yatim. Yang keempat adalah wabnis sabil, kepada musafir yang dalam tanda kutip kehabisan bekal, musafir antar negara, antar daerah. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Jadi kalau nggak bertanya misalnya juga mengatakan nggak usah tekon-tekon masalah infak. Iya, karena dulu sudah ditanya oleh para ulama, ditanya oleh para sahabat-sahabat kepada Nabi. Dan jawabannya itu, pertama orang tua. Orang tuanya dengan sudah memberikan, orang tua belum. Jangan sampai terjadi pada saudaraku jokam yang di dalam yang menyimak mengintip ribat akdi salim. Orang tuanya tidak pernah dikasih uang. Kalau dalam benak hatinya lebih baik infaknya dulu, persenan dulu, pokoknya diusahakan persenan dulu, orang tua dibiarkan. Pernahkah Anda rutin memberikan orang tua senilai dengan Anda infak itu? Kalau orang tua aja tidak pernah, maka kerabat. Pernahkah kerabat? Orang tua ini ora. Kemudian waliyatama, anak-anak yatim. Terus orang miskin, ibni sabil. Loh, terdekat aja orang tua kita saja dulu saat kita masih di dalam, hampir tak terpikirkan. Maka bahasa saya ada dua dalam menyikapi ini. Yang pertama, kalau nggak perlu tanya, nggak apa-apa. Karena sudah ditanyakan bahwa infak itu untuk kepada orang tua. Nggak perlu tanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya dua, sikap saya menyarankan pada Anda jogam-jogam di dalam, kalau ingin bertanya, tanya aja. Orang dulu tuh bertanya kok. Tanya aja, untuk apa? Infak itu untuk apa? Infak itu kepada siapa? Tanya aja. Lawang para sahabat ada tanya pada Nabi di ayat Al-Baqarah ayat 215. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Fa insyaallah demikian. Semoga Anda tercerahkan, semoga Anda berpikir keras, berpikir kritis dalam rangka untuk menjadi lebih baik, berubah akidah yang salah dan menjadi kaum muslimin, menjadi orang-orang yang benar, menjalin ukhuwah dengan yang lain. Salam akal sehat, salam akal waras, salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر